Di balik kepala pelontos dan wajah datarnya, ternyata banyak banget hal menarik, aneh, bahkan absurd tentang Saitama yang jarang disadari penggemarnya. Yuk kita bahas 10 hal menarik tentang Saitama yang bakal bikin kamu mikir, ternyata si botak ini jauh lebih kompleks dari yang kelihatannya. Yang pertama, Saitama awalnya didesain sebagai parodi total superhero. Buat yang belum tahu, Saitama bukan karakter shonen biasa. Dia dibuat sebagai anti-hero trope, alias parodi dari semua pahlawan super overpower. Kreatornya Wan ngerasa dunia manga kebanyakan punya tokoh utama yang terlalu penuh drama. Makanya dia bikin karakter yang kebalikannya, nggak karismatik, nggak keren, dan justru terlalu kuat. Lucunya Wan menggambar Saitama dengan gaya super sederhana, wajah bulat, mata polos, ekspresi datar, supaya fokus pembaca bukan di desain tapi di maknanya. Desain itu bahkan jadi bahan ejekan di awal rilis webkomiknya. Tapi justru itulah daya tarik One Punch Man sampai sekarang. Yang kedua, inspirasi Saitama datang dari kehidupan nyata Wan. Saitama terinspirasi dari rasa frustasi sang pencipta Wan yang merasa bosan dengan dunia kerja dan kehidupan dewasa. Sebelum terkenal, Wan adalah pekerja biasa yang menggambar manga di sela waktu luangnya. Dia menciptakan Saitama sebagai simbol orang biasa yang ngerasa udah kehilangan makna hidup. Meskipun punya kemampuan luar biasa, kalimat "aku jadi pahlawan karena hobi" itu bukan cuma humor, itu bentuk kritik sosial Wan terhadap rutinitas tanpa tujuan. Dalam wawancara, Wan pernah bilang, Saitama adalah gambaran seseorang yang sudah mencapai puncak tapi kehilangan alasan kenapa dia memulai. Yang ketiga, latihan 110 km yang mustahil, tapi simbolis. Legenda latihan Saitama udah kayak meme di dunia anime. 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap hari tanpa AC. Kedengarannya lucu, tapi latihan ini punya makna tersembunyi. Wan bilang itu bukan soal seberapa berat latihannya, tapi seberapa konsisten dan teguh dia melakukannya. Latihan itu jadi simbol bahwa kekuatan sejati datang dari ketekunan, bukan dari bakat. Lucunya, banyak fans di dunia nyata nyoba latihan itu. Beberapa nyerah seminggu, tapi ada yang benar-benar ngejalanin dan bikin vlog harian. Meski tentu nggak ada yang jadi sekuat Saitama. Yang keempat, nama Saitama diambil dari tempat nyata di Jepang. Saitama bukan cuma nama karakter, tapi juga nama prefektur di Jepang. Wan memang tinggal di daerah sekitar situ waktu ngebuat webkomiknya. Menurut dia, nama itu dipilih karena terdengar biasa banget. Jadi Saitama sengaja dinamai dengan sesuatu yang gak keren sama sekali, buat menegaskan bahwa dia adalah orang biasa di dunia yang penuh pahlawan megah. Bayangin deh kalau di versi Indonesia dia dikasih nama Devokman, Cineremen, atau misalkan Jakarta Man, kira-kira efeknya sama nggak ya? Yang kelima, kekuatan Saitama belum pernah dijelaskan secara ilmiah atau secara spiritual. Sampai sekarang nggak ada jawaban pasti kenapa Saitama bisa sekuat itu. Apakah dia hasil eksperimen, reinkarnasi dewa, alien? Wan dengan sengaja nggak pernah ngasih penjelasan. Dia pengen pembaca fokus ke apa yang dilakukan Saitama dengan kekuatannya, bukan asal-usulnya. Saitama bahkan nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Dia cuma bilang, aku jadi kuat karena latihan, itu aja. Teori fans mulai bermunculan, dari dia menembus batas manusia sampai dia adalah dewa dalam tubuh manusia. Tapi buat Wan, rahasianya simple. Saitama kuat bukan karena alasan besar, tapi karena dia tekun dan dunia nggak bisa nerima kesederhanaan itu. Yang keenam, Saitama punya sisi depresi yang jarang disadari penonton. Meskipun lucu dan santai, Saitama adalah salah satu karakter paling tragis di anime. Dia udah mencapai puncak kekuatan, tapi malah ngerasa kosong. Gak ada lagi lawan yang bisa bikin dia semangat, gak ada yang bisa ngasih tantangan baru. Dalam beberapa adegan, kita bisa lihat dia benar-benar kesepian, bahkan kehilangan motivasi hidup. Kalimatnya yang terkenal, tidak peduli seberapa kuat aku tetap merasa kosong. Itu adalah refleksi penderitaan eksistensial. Dia punya segalanya, tapi juga kehilangan segalanya. Mirip kayak orang yang sukses besar, tapi kehilangan arah. Yang ketujuh, Saitama adalah parodi dari semua tokoh shonen, tapi punya nilai filsafat sendiri. One Punch Man memang awalnya dibuat buat ngeledek genre shonen klasik. Karakter yang naik level pelan-pelan, lawan makin kuat sampai final boss super epic. Tapi Saitama langsung melompat ke titik akhir. Dia udah jadi yang terkuat sejak awal. Itu justru bikin cerita bukan tentang pertarungan, tapi tentang arti kekuatan dan kepuasan diri. Kita lihat kontras antara Saitama dan karakter lainnya. Genos cari balas dendam, Garo cari pengakuan, Bang berjuang menebus masa lalu. Sementara Saitama cuma pengen diskon di supermarket. Itulah ironi, semakin sederhana tujuannya, semakin manusiawi dia dibanding para pahlawan lainnya. Yang kedelapan, peran Saitama di dunia hero, kekuatan vs pengakuan.
Saitama sering diejek karena rankingnya rendah di asosiasi pahlawan, padahal dia pahlawan terkuat. Ini adalah sindiran sosial yang halus banget, betapa sistem seringkali menilai berdasarkan popularitas, bukan kemampuan sebenarnya. Dia menyelamatkan dunia berkali-kali tapi tetap dikira penyusup yang beruntung. Kondisi ini bikin Saitama makin gak peduli dengan status dan pujian. Ironinya justru di sanalah dia jadi pahlawan paling murni, beraksi tanpa pamrih. Wan menulis Saitama sebagai simbol bahwa pahlawan sejati gak butuh validasi. Yang kesembilan, Saitama punya hewan peliharaan tapi jarang disadari. Dalam webkomik versi One dan manga resminya, Saitama punya seekor hewan peliharaan kecil semacam hewan alien yang ia temukan setelah menghancurkan asosiasi monster dan mengalahkan Garo. Sayangnya bagian itu belum diadaptasi ke anime. Hewan yang Saitama pikir anjing itu memiliki kekuatan super luar biasa kuat tapi tetap takut pada Saitama. Ini menunjukkan sisi lembut dan manusiawi dari Saitama yang jarang muncul, bahwa dia masih peduli meskipun kelihatannya cuek. Fakta kecil ini juga sering dipakai fans buat bikin fan art Saitama and Pet di forum-forum Reddit dan Fixit. Yang ke-10, Saitama adalah simbol kritik terhadap dunia modern. Kalau diperhatiin dalam-dalam, One Punch Man sebenarnya adalah satir kehidupan modern. Saitama mewakili manusia zaman sekarang, terlalu cepat, terlalu sibuk, sampai kehilangan rasa puas. Dia udah punya kekuatan mutlak, tapi tetap merasa kosong karena dunia di sekelilingnya nggak bisa ngimbangin. Dalam arti filosofis, Saitama adalah manusia yang sudah mengalahkan semua musuh eksternal, tapi belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itulah kenapa meski anime ini lucu dan penuh aksi, tema aslinya sangat eksistensial. Kekuatan tanpa tujuan, hidup tanpa makna, kemenangan tanpa rasa puas, itulah inti dari karakter Saitama. Dan itulah 10 hal menarik tentang Saitama, si botak paling kuat di dunia. Dari latihan absurdnya, makna filosofis di balik kekuatannya, sampai sisi tragis yang gak pernah diperhatiin banyak orang. Saitama bukan cuma pahlawan, tapi juga refleksi kehidupan modern yang kehilangan arah. Kalau kamu sendiri punya teori atau detail kecil tentang Saitama yang belum terbahas, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan anime lainnya. Bye-bye!